Teka-teki penemuan 7 janin di dalam tempat makan di Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya terungkap. Pelakunya ternyata adalah sejoli yang tega menghabisi 7 darah dagingnya sendiri selama 10 tahun. Ya, bagaimana hal ini bisa terjadi, saudara? Kami membahasnya dalam diskusi berikut ini. Apa? Jasad janin ditemukan dalam kotak makan di kamar kos. 7 janin. Ya, 7 janin ini diaborsi oleh seorang perempuan sejak tahun 2012 bersama sang kekasih. Wow, banyak sekali fakta-fakta mengejutkan dalam kasus ini. Mungkin perasaan kaget yang sama yang juga Anda rasakan ketika Anda melihat berita ini. Pertanyaan kita juga pasti mirip. Kok bisa? Ada apa dengan sepasang kekasih ini? Dan siapa yang salah dalam kasus ini? Bersama saya David Rizal, ayo kita diskusi. Ya, perempuan yang minta tolong dalam video yang baru saja Anda saksikan adalah tersangka yang melakukan aborsi terhadap 7 janin yang ditemukan di sebuah kamar kos di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Video tersebut adalah video ketika ia ditangkap oleh polisi. Rencananya, polisi akan melakukan tes kejiwaan terhadap dirinya dan juga sang kekasih. Kedua-duanya kita periksa karena untuk mengetahui kok sampai 7 kali tega-teganya 7 kali menggugurkan atau mengaborsi anaknya sendiri. Kalau sampai saat ini dia masih mengakui 7-7-nya adalah anak dari hasil hubungan pelaku perempuan dan pelaku laki-laki. Sambil menunggu pemeriksaan kejiwaan yang akan dilakukan oleh polisi, mari kita lihat lagi fakta-fakta dalam kasus ini. Tujuh jasad janin ditemukan dalam sebuah kamar kos di Makassar. Ternyata digugurkan sepasang kekasih sejak tahun 2012. Keduanya menyimpan rapat janin dalam kotak makan karena berharap akan dikuburkan jika mereka sudah menikah. Namun 10 tahun berhubungan di luar nikah, janji suci itu tak juga terucap. Pemilik kos yang ikut masuk ke dalam kamar tersangka kaget dengan apa yang ia temukan. Awalnya saya buka dulu plastik itu, terus Pak Yusuf yang bongkar rantang makanan itu. Ya. Memang rantang makanannya itu dilakban habis, terus di pinggiran rantangnya bukan lem biasa, kayaknya lem fox supaya rapat itu, kalau tidak keluar baunya. Pas dibuka sedikit rambut. Terus sama tengkorak kepala tinggal sedikit sekali. Karena saya sudah drop, saya duduk di sini jadi yang cuma warga sama Pak Yusuf sama Bu RT yang lihat. Nah itu barang dia dibongkar sama Pak Forensik, bukan dibongkar di sini, cuma di foto apa. Iya. Nah hasilnya pas saya dapat berita hari Senin habis sholat maghrib, Pak Kanit telepon katanya ada 7 janin. Hasil otopsi, hasil pemeriksaan. 7 bayi. Pria yang diketahui sebagai kekasih tersangka perempuan ditangkap di Kalimantan Selatan. Pertanyaannya, siapa yang salah? Sebagian berpandangan, ibu macam apa yang tega mengaborsi anaknya sendiri? Bukan hanya sekali, tapi 7 kali. Sekarang bisa jadi pertanyaannya seperti ini. Bapak macam apa yang tega meminta anaknya untuk diaborsi, dibunuh? Pasti seseorang melakukan aborsi, pasti karena pernikahan itu tidak legal, artinya hubungan suami istri di luar pernikahan. Nah, pada saat menghadapi respon kehamilan di luar pernikahan, ini pasti akan memunculkan kecemasan. Nah, kecemasan yang dialami setiap orang di dalam situasi itu ada 2 respon, yaitu respon mereka adalah fight, yaitu menghadapi kecemasan itu sehingga mereka bertanggung jawab untuk menikah, membesarkan anak, tapi ada juga yang flight responnya, yaitu mereka berusaha untuk lari dari masalah atau tanggung jawab tersebut. Akhirnya kecemasan itu dihindari. Salah satunya adalah tindakan aborsi. Kecurigaan yang saya coba tujukan pada kasus wanita ini adalah kemungkinan ini dijadikan sebagai sebuah alat gitu untuk membuat
perempuan ini menuntut pasangannya, karena kalau saya baca berita kan beliau menuntut pasangannya untuk menikahinya. Dalam kejadian hamil di luar nikah, kerap kali perempuan yang menanggung rasa malu lebih besar karena perubahan bentuk tubuhnya yang paling tidak bisa ia sembunyikan. Tapi ketika ditanya siapa yang salah, siapa yang bertanggung jawab, ya kedua-duanya dong, laki-laki dan perempuan. Dan konsekuensi dalam kasus aborsi 7 janin di Makassar bukan cuma urusan moral. Polisi, hukum, turun tangan dalam masalah asmara karena ada nyawa yang dihilangkan. Sepasang kekasih ini akan dikenai pasal berlapis, mulai dari pasal perlindungan anak, undang-undang kesehatan, hingga undang-undang tindak pidana aborsi. Saya David Rizal, sekian diskusi kali ini. Sampai jumpa.